Halo guys, kembali lagi di Toys Karta, yaitu channel di mana tempat untuk kalian para pecinta dan penikmat pop culture, khususnya action figure di Indonesia. Kembali lagi sama saya Kemal. Kali ini kita akan coba figur baru dari DC yang filmnya udah lama, pasti semua fans DC tahu ini dari film apa. Kita lihat nih. Boxnya nih. Box apa ini? Coklat kayak gini doang DC. Jadi kelihatannya ada tulisannya Batman. Dan ini adalah, kita sekalian buka aja deh, biar ketahuan isinya. Ini dia. Oke, ini adalah SAF Batman tahun 1989. Dan ini premium bandai loh. Box artnya keren kan depannya. Nggak kelihatan Batman-nya kayak apa. Oke deh, nggak usah panjang-panjang, kita langsung masuk aja ke unboxing. Let's go! Ya, ini dia box art dari Batman, SAF Batman. Bisa kita lihat ya di depan nih. Ini boxnya nggak open window ya kalau dari depan. Terus doff ya bahannya, kelihatan nih finishingnya doff. Tapi si logo Batman-nya nih glossy banget. Bisa kelihatan kan nih. Terus ada logo premium Bandai ya karena memang ini produksi limited ya, bukan reguler. Terus DC, ada Batman, ada Warner Bros. Terus bisa dilihat nih, ini berasal dari film Batman 1989. Jadi di sini ada tulisannya ya. Jadi kalau ada yang bingung, ini Batman yang tahun berapa ya? Karena judulnya coba Batman kan. Nah ini 1989. Terus ya seperti biasa ini ada logo Bandai, ada Nation. Oke. Terus di bagian sampingnya cuma logo Batman doang sama SAF. Samping sininya juga sama aja. Atasnya sama aja. Minimalis ya. Nah bawahnya ini ada sedikit logo dan gambar figurnya sedikit ya. Dan bagian belakangnya nih yang unik nih. Bagian belakangnya. Nah, jadi kalau dari bagian depan, box figur ini nih nggak open window ya, kayak banyak rilisan limited SAF lainnya. Tapi kalau dari belakang, dia open window walaupun sedikit. Jadi seperti box SAF lainnya, kalau dari belakang kelihatan nih figurnya, fotonya, dan ada beberapa foto-foto dari fitur-fitur yang bisa kalian dapatkan. Aksesorisnya nih apa aja, ada senjatanya, ada batarang. Nah, tapi di sini kelihatan nih ada cutout sedikit nih kotak. Kita cuma bisa ngelihat sampai pinggang. Ada nih figur Batman-nya tuh. Kelihatan kan ya? Jadi lucu juga nih. Ini mengingatkan saya sama figur SAF Michael Jackson dulu juga pernah kayak gini, tapi dia rilisan reguler kan. Nah, kali ini ditemukan lagi di Batman. Oke, coba kita buka. Kita unboxing saja. Siapa ya? Nah, oke. Lihat dalamnya kayak apa. Nah, karena dia tadi nih open window-nya bagian belakang, jadi begitu ditarik bagian depan, ini justru malah bagian belakangnya. Ini kita masukin dulu ya. Ini experience unboxingnya nggak biasa ya. Jadi kalau tarik dari depan malah keluar belakang ya. Ini dia nih blisternya. Ini yang kalian dapatkan nih, dalamnya ada figurnya nih. Terus kelihatannya ada satu kepala. Ada beberapa pasang tangan, senjatanya nggak terlalu banyak, tapi tangan yang banyak. Oke. Kayak gimana sih nih figurnya? Kita buka aja pas review ya. Oke, sekarang kita masuk ke reviewnya Batman. Oke guys, ini dia SAF Batman 1989 ketika di unboxing. Jadi di sini kalian bisa lihat, kalian dapat Batman-nya. Terus ada beberapa pasang tangan nih, 4 pasang tangan sama 1 tangan tambahan lagi. Jadi 9 ya. Di sini dapat shuriken-nya 2. Ada grappling gun, grappling gun. Terus ada batarang 1.
sama senjata khasnya nih. Dan satu lagi head sculpt ya, dia dapat kepala satu lagi. Bedanya apa? Kita nanti lihat pas kita pasang di aksesoris ya. Sekarang kita coba dulu untuk artikulasinya nih si Batman-nya. Jadi pertama nih kita lihat nih si cap-nya, si jubahnya. Ini bahannya kulit sintetis ya. Kulit sintetis. Terus dalamnya kayak semacam furing gitu, lembut sih. Jadi walaupun kelihatannya tebel, tapi sebetulnya sih nggak terlalu tebel ya. Nah, di bagian sayapnya, ini kayak ada semacam tiang nih disangkutin di kedua sisinya, di kanan kiri ada. Itu jadi begitu kalian unboxing, tiang ini akan langsung ada di dalam sini, jadi dia nggak terpisah ya di blister. Itu nanti gunanya untuk dia pose terbang. Sedikit agak ganggu sih ya, karena dia ada tiang tiba-tiba di sini tuh agak gimana gitu. Terus kalau digini kita lihat badannya. Nah, di yang saya bingung nih, bagian badannya, bagian tangannya, pahanya ini doff ya, hitamnya doff sampai kepalanya doff kan ya. Cuma sepatunya, bootsnya nih glossy. Kelihatan belang kan ya, maksudnya kalau misalnya si bagian tangannya doff, kenapa nggak sepatunya di doffin aja sekalian gitu kan, biar kelihatannya lebih bagus gitu, lebih selaras. Kalaupun misalnya ini mau diglossyin, ya mending ininya juga diglossyin di tangannya, jadi biar kelihatan lebih kompak gitu loh. Kalau gini kayak di kakinya lebih bersinar sendirian. Nah, di artikulasinya ya kita coba ya. Jadi untuk pahanya ini bisa 90 derajat. Terus untuk pahanya karena double joint ya, bisa nekuk sejauh ini. Oke, nggak masalah. Sepatunya bisa ke kanan ke kiri sedikit, tapi nggak terlalu banyak. Di depannya juga bisa dimajuin lagi sepatunya. Cukup sih untuk artikulasi pahanya. Terus di artikulasi pinggangnya, dadanya bisa turun sampai segini, tapi pinggangnya kita nggak bisa gerakin terlalu banyak ya, dia kayak nyangkut gitu. Pinggangnya nggak terlalu bisa diputar, jadi cuma dadanya aja yang bisa kita sedikit kanan sedikit kiri ya. Lalu di bagian tangannya, dia ini ada sedikit butterfly joint tuh kelihatannya. Ada sedikit butterfly joint, tapi karena ada jubahnya dia kehalang, jadi tidak terlalu berguna butterfly jointnya. Dan di tangannya dia ini single joint ya, dia nggak pakai double joint di tangan. Coba kita lihat bisa sejauh apa. Nah udah sampai sini aja. Di lengannya nih single joint. Terus untuk bagian tangannya, telapak tangannya ini seperti SAF biasa ya, ini dual joint dan bisa dinaik turunin, aman kalau ini. Dan ternyata di sini kepalanya nggak bisa bergerak. Wah kan jatuh, mulutnya jatuh. Ini kepalanya nggak bisa bergerak, bener-bener fix, dia tersangkut. Nanti kita bongkar ya di pas aksesorisnya. Oke. Jadi untuk artikulasinya menurut saya sih nggak bagus dan nggak terlalu jelek gitu ya. Cukup, tapi ya agak mengecewakan karena di kepala sih, kalau dia kepalanya bisa kanan kiri sepertinya akan lebih better. Oke, sekarang kita coba aja nih pakai aksesorisnya ya. Oke, ini dia Batman-nya. Kita akan coba ganti aksesorisnya ya. Pertama kita ganti aksesoris kepala dulu. Ini unik sih, beda sama figur SAF biasanya yang mungkin harus dilepas mukanya dulu atau langsung ditarik kepalanya karena ball joint. Tapi ini beda. Di sini kita harus bongkar dulu nih logo di tengahnya, logo Batman-nya kayak gini. Hati-hati ya karena logonya tipis nih. Bisa lihat ya? Nih logonya kecil banget.
Dan di belakangnya ada semacam ball joint yang mana jadi bukan cuma colokan aja, jadi harus benar-benar klek dia baru kebuka. Setelah itu si kepalanya ditarik. Gimana? Masih kurang aneh kan? Aneh banget nih. Jadi uniknya adalah si kepalanya nih di jointnya dia kayak semacam batang besar dan dia bisa digerakin loh. Dia ada ball joint ternyata di sini. Tapi kalau dipasang kepalanya, dia nggak bisa bergerak sama sekali. Oke, jadi sekarang kita ganti aja ya dengan kepala satunya. Bedanya apa? Jadi di kepala satunya nih dapat mulut yang agak nyamping ya, senyum agak ke samping, dan matanya dia nengok ke kanan. Jadi kalian punya dua pilihan kepala, mau mata ngadep ke kanan ataupun ke depan, dan dua versi mulut. Pasangnya gampang aja. Set, masukin. Setelah itu dikunci. Oke. Dan kepala tidak bisa bergerak kayak begitu. Nah, untuk ganti mulutnya ini agak tricky sih. Kita sebetulnya tinggal gini aja. Pelannya. Nah, gampang. Sebetulnya gampang sekali. Cuma tinggal ditarik dari samping. Dan sayangnya dia nggak punya pengait apapun ya di kepalanya. Jadi bener-bener kayak cuma nyangkut aja gitu. Jadi sewaktu-waktu si mulutnya jatuh, bisa aja hilang. Ini udah cepet kan dari samping. Terus diganti nih mulutnya. Lock, udah gitu doang. Bener-bener nggak ada pengaitnya. Simple sih, sederhana, tapi karena nggak ada pengaitnya, ini rawan banget hilang kalau nggak sengaja jatuh. Oke. Terus untuk tangannya, ini standar sih kayak SAF lainnya ya. Copot aja langsung ball joint. Cobain tangan yang lain. Ya, gampang. Tangannya sih gampang ya, seperti ball joint lainnya. Tapi kalau saya boleh jujur, saya sedikit frustasi sama figur ini. Kenapa? Karena si capnya ini bener-bener ganggu banget pergerakan kita untuk nge-reviewnya. Selain itu juga pergerakannya terbatas, jadi bener-bener sulit untuk dimainkan. Nah, di sini kita ganti tangannya yang untuk megang tiang yang ada di capnya. Jadi kan tadi kan yang pertama saya udah kasih lihat tuh ada tiang di capnya. Itu buat apaan sih? Nah, jadi gunanya gini. Aduh. Oke. Ini nanti dimasukin ke dalam nih. Ya, ini dimasukin ke dalam. Untuk kanan dan kiri sama. Jadi nanti kalian bisa pose terbang, pose ikonik dia kayak loncat dari gedung. Caranya begini, kalian pakai tangan yang ini, terus masukin aja si tiangnya ke sini. Oh ya, kalau misalnya kalian nggak mau pose terbang ya, saya sih saranin ya untuk tiangnya dilepas aja. Gampang, cuma tinggal tarik. Kenapa? Selain nggak bikin capnya berat dan ribet, ya kalian kan nggak butuh pose terbang kan, kecuali begitu kalian mau pose terbang, kalian bisa pasang tangan ini dan si tiangnya. Lalu ada tangan lain juga nih untuk megang shuriken, tinggal diselipin aja seperti ini kan. Terus ada tangan lainnya, dia untuk megang grappling gun. Dan satu lagi tangannya ini senjatanya langsung
pasang aja ya ke sini. Nah, kayak gitu. Jadi tinggal dimasukin aja senjata yang ini, tinggal disangkutin ke lengannya. Oke, untuk aksesoris seperti itu aja sih. Nggak terlalu banyak variasinya. Seperti ini contoh-contohnya, foto-fotonya kalau kalian mau lihat si Batman yang pakai aksesoris ya. Yang terakhir ini dia, kalau SAF Batman 1989-nya disandingkan dengan SAF Batman lainnya. Bisa dilihat di kiri ini ada SAF-nya Batman versi Christian Bale ya. Yang di sebelah kanannya ada Batman versi Ben Affleck. Sebetulnya kalau tinggi sih mereka hampir sama aja ya, beda-beda tipis gitu. Cuma untuk proporsi sih di antara ketiga ini yang paling juara ya yang di Christian Bale ini. Bisa kalian nilai sendiri kan gitu. Kalau menurut saya sih ya, si ini paling bagus untuk proporsi ya, dari armornya, dari pahanya sampai yang lain-lain. Kalau ini sih kepalanya dia udah diganti ya sama versi keluarannya Manipal. Jadi bukan bawaannya lagi. Terus untuk yang versi Ben Affleck, badannya nih bulky banget, versinya bulky banget, kelihatan kurang proporsional ya, kelihatan gede di badannya tapi kurang tinggi. Dan ternyata terjadi lagi ada di Batman yang 89 ini. Kalau di sini justru yang besar bukan badannya, tapi yang kebesaran menurut saya adalah kepalanya. Kepalanya bikin seluruh badannya kelihatan kecil gitu. Jadi begitu dia berdiri, kalau angle-nya nggak dari low angle-nya dari bawah, dia akan kelihatan kepalanya besar banget. Yang bikin badannya kelihatan kecil. Ditambah lagi sayapnya yang benar-benar menjuntai besar ini dengan bahan semi kulit. Itu bikin si Batman 89 kurang oke kelihatannya untuk berdiri pose ganteng ya. Sedangkan yang kelihatan lagi selanjutnya adalah di yang versi Ben Affleck dan Christian Bale ini sayapnya udah wired ya, udah ada kabelnya. Jadi bisa kalian bengkok-bengkokin pose-pose sesuai figurnya. Jadi misalnya figurnya lagi action, si sayapnya bisa kita arahkan sesuai arah angin gitu kan. Sedangkan kalau yang versi 89 ini karena sayapnya nggak ada wire-nya gitu ya, dan lebih berat dibanding kedua Batman lainnya. Ya jadi sayapnya turun ke bawah aja langsung gitu. Jadi ya hanya bisa pasrah aja, sayapnya nggak bisa dimainin macam-macam. Oke, jadi menurut kalian lebih kerennya yang mana nih? Yang paling keren yang mana di antara ketiga versi Batman ini? Christian Bale, Ben Affleck, atau Michael Keaton? Oke guys, jadi itu di unboxing dari review SAF Batman tahun 1989. Gimana menurut kalian tentang Batman ini? Gimana? Tolong jujur aja. Kenapa? Karena menurut saya harus ngomong apa ya? Kayaknya untuk tahun 2020 ini produk SAF yang cukup fail ya. Kenapa? Karena banyak keterbatasan yang Bandai berikan, justru bikin kolektornya gitu yang punya akan sakit kepala gitu. Padahal sebetulnya untuk bagian capnya itu sebetulnya improve dibanding Batman SAF sebelumnya yang dari Justice League, ada yang dari sebelumnya juga yang tadi yang udah di-compare kan ya, ada dua lagi. Itu bahan capnya lebih tipis gitu ya, walaupun dia wired ya. Dia kelebihannya adalah punya bisa digerakkan ya. Di dalamnya itu ada artikulasi, tapi bahan capnya nggak terlalu bagus. Tapi kalau ini sedikit upgrade ya, kelihatan lebih niat ya, kelihatan memang lebih menjanjikan gitu ya karena pakai kulit sintetis. Tapi ternyata juga jadi masalah untuk figur seukuran seperti ini menggunakan bahan material kayak gini. Kenapa? Biasanya kan bahan material gini dipakai di figur yang lebih besar untuk kostum-kostum yang lebih ketat gitu kan. Dan itu aja mereka membuat pergerakan artikulasinya cukup terbatas. Ternyata cap yang seperti ini walaupun tidak tebal ya, ini dilapisin lagi bahannya dalamnya lebih lembut. Tapi ternyata
justru malah mengurangi artikulasi dari figura itu sendiri gitu loh, karena dia nggak terlalu elastis, lebih berat gitu kan. Dan kenapa dari tadi pas di review si Batman ini selalu dipakein stand ya belakangnya stage X. Kenapa? Karena sebetulnya dia bisa berdiri gitu, dia stabil, tapi dengan bobot jubahnya ternyata dia nggak bisa berdiri dengan tahan lama gitu loh, apalagi di dataran yang nggak terlalu rata gitu kan. Jadi ternyata improve bahan tuh ada memberikan sedikit masalah juga ya. Dan itu sih masalah kecil aja ya, karena secara penampilan cukup lumayan, tapi masalah yang paling besar adalah proporsi kepalanya yang kebesaran. Proporsi kepalanya kebesaran. Jadi kalau misal kalian lihat baik-baik tadi unboxing dan foto-foto yang saya berikan, itu kelihatan banget proporsi badannya kalah sama kepalanya. Kepalanya cenderung lebih besar gitu kan. Kalau misalnya saya lihat dari keluaran figur yang lain, ya walaupun Hot Toys gitu lebih besar, itu proporsi kepalanya kelihatan sedikit lebih kecil, jadi badannya kelihatan lebih tinggi. Sedangkan ini badannya jadi kelihatan pendek banget gitu loh, karena kepalanya besar. Ditambah kepalanya nggak bisa bergerak sama sekali, bener-bener fix, nggak bisa kanan kiri. Itu dan cara melepas kepalanya nih, cowl-nya ini harus melepas logonya, terus diganti topengnya ini, itu bener-bener bikin frustasi sih sebetulnya. Jadi buat kalian yang baru main action figure itu akan sangat sulit melepasnya. Kenapa? Karena banyak part tajam dan part-part yang kecil, jadi kalau misalnya patah kan serem juga gitu ya. Jadi buat kalian yang koleksi Batman, sebetulnya tetap recommended ngambil ini untuk jika kalian mengoleksi yang size-nya 6 inch ya. Tapi kalau ada merek lain gitu ya, mengeluarkan figur serial yang ini yang sama, mending yang itu aja. Kenapa? Ya saya cukup sakit kepala sih dari review ini gitu kan. Di posenya agak susah, proporsinya segala macam kurang gitu kan. Dan hal yang paling bagus adalah di box artnya sebetulnya ya. Jadi buat yang suka sama box artnya juga wajib dibeli. Tapi untuk figurnya ya untuk dipajang berdiri ganteng aja cukup lah. Jangan terlalu dipose aneh-aneh. Kenapa? Karena sulit. Part-partnya juga susah dipasang dan digunakan. Agak kurang recommended untuk kalian yang baru-baru merasakan menjadi kolektor action figure. Oke, jadi gitu aja review dan unboxing kali ini. Like jika kalian suka video ini, share ke teman-teman komunitas kalian, dan jangan lupa dukung Toys Karta dengan cara subscribe di bawah ya, subscribe, karena seminggu kita akan update 3 kali. Oke, sampai jumpa di review selanjutnya. Bye-bye!